Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Devitasari dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2C dengan nomor BP 2101072034. Baiklah, saya akan membuat tugas akuntansi perbankan yaitu mengenai operasional kartu bank, payment point, bank garansi. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian kartu debit. Di sini pengertian kartu debit adalah suatu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening tersebut. Nah, pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi, itu langsung akan mengurangi dana di rekening tersebut. Bila digunakan bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM. Nah, bila kartu ATM digunakan untuk bertransaksi pembayaran, pembelanjaan, atau non-tunai dengan menggunakan EDC, yaitu Electronic Data Capture, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit. Nah, setelah kita memasuki pengertian dari kartu debit ini, selanjutnya kita masuk ke keuntungan menggunakan kartu ATM atau debit. Keuntungannya adalah yang pertama yaitu mudah dan tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi ataupun memperoleh informasi. Yang kedua, aman dan tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja. Yang ketiga, fleksibel transaksi penarikan tunai dan pembelanjaan via ATM atau EDC dapat dilakukan di jaringan bank itu sendiri, jaringan lokal dan jaringan internasional. Yang keempat, yaitu leluasa karena dapat bertransaksi setiap saat, meskipun pada hari libur tertentu ataupun libur setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa, di mana pelunasan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau mencicil sesuai dengan yang ditetapkan oleh issuer dan terhadap saldo tersisa yang dikenakan bunga. Nah, pembayaran ini dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo, dan untuk setiap keterlambatan dikenakan denda atau late charge. Nah, pihak-pihak yang terlibat pada penggunaan kartu kredit adalah yang pertama, bank atau credit card company atau issuer, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua yaitu pemegang kartu, yaitu nasabah yang namanya tertera pada kartu dan mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit tersebut. Yang ketiga yaitu merchant atau pedagang, yaitu seperti hotel, supermarket, restoran, dan lain-lain yang mengikat perjanjian dengan pihak bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke keuntungan kartu kredit bagi pemegang kartu. Yang pertama, tidak perlu membawa banyak uang tunai dan aman. Yang kedua, sistem pembayarannya fleksibel. Yang ketiga, membeli barang dengan kredit. Yang keempat, purchase protection plan otomatis bagi setiap barang yang akan dibeli maupun dalam bentuk credit card. Dan yang kelima yaitu bantuan perjalanan luar dan dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan kartu kredit bagi merchant. Yang pertama yaitu aman karena tidak memegang uang tunai hasil penjualan. Yang kedua yaitu pembayaran atas penjualan dijamin oleh issuer. Yang ketiga yaitu meningkatkan omset penjualan. Yang keempat yaitu mengurangi beban pembukuan. Dan yang kelima yaitu mencegah nasabah lari ke pesaing.
Resiko ataupun dampak negatif dari kartu kredit. Yang pertama, resiko kartu kredit digunakan oleh pihak lain karena kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. Yang kedua, yaitu resiko dikenakan bunga atau denda yang tinggi karena keterlambatan membayar. Yang ketiga, yaitu pemegang kartu sering tergoda menjadi boros dalam berbelanja karena merasa tidak mengeluarkan uang tunai. Nah, kesimpulannya adalah kartu kredit ini merupakan fasilitas untuk memudahkan pembayaran dalam berbelanja, tapi bukan tambahan pendapatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke payment point. Payment point ini merupakan jenis sumber dana yang memiliki harga yang relatif murah. Payment point juga disebut sebagai pembayaran dari masyarakat yang ditunjukkan untuk kepentingan pihak tertentu. Biasanya giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Manfaatnya bagi bank adalah sebagai sumber dana dan sekaligus sebagai alat promosi bank. Payment point ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sistem online payment point atau SOPP. Payment point konvensional atau dapat diartikan SOPP adalah mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara pembayaran pelimpahan dana, pembayaran ke rekening received PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash tunai. Nah, dalam sistem pengelolaan datanya yang biasa digunakan dalam manage data sekarang dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, pengelolaan data secara batch, yaitu sistem pengelolaan data transaksi dengan cara seperti mengumpulkan terlebih dahulu semua transaksi yang ada, kemudian waktu yang telah ditentukan data transaksi tersebut, data sekaligus akan diproses, biasanya merevisi data file master. Yang kedua yaitu pengelolaan data mode online, yaitu adalah pengelolaan secara langsung saat data dimasukkan ke dalam sebuah sistem pengelolaan informasi. Pengelolaan data secara online ini dikembangkan untuk diperoleh dengan adanya perkembangan teknologi yang mendukung dalam komputerisasi di jaringan. Maka dibuatlah berbagai macam jenis aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Salah satunya adalah aplikasi sistem online payment point ini. Aplikasi sistem online payment point ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melayani berbagai pembayaran, pelunasan piutang kepada pelanggan, dan proses pelunasan diawali dengan membaca data piutang pelanggan untuk menentukan pelanggan dan jumlah tagih yang akan dilunasi yang direlasikan dengan format data pelunasan harian atau singkatnya DPH. Adapun beberapa penerapan fungsi aplikasi SOPP adalah yang pertama, melihat informasi semua tagihan pelanggan. Yang kedua, melayani pembayaran atau pelunasan piutang pelanggan baik itu individu atau kolektif secara berkelompok. Yang ketiga, yaitu memantau pelunasan hutang piutang, denda, serta membuat nota kredit harian secara kumulatif. Dan yang selanjutnya yaitu memantau data hutang yang belum lunas dan mencetak semua laporan yang terkait dengan semua tagihan pelangganan dan hutangnya. Jenis yang kedua yaitu payment point online bank adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman dan murah serta prosesnya tidak rumit. Payment Point Online Bank atau disingkat dengan PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. PPOB yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan yang lainnya, dan bekerja sama dengan hampir semua perbankan pelanggan konsumen.
yang dapat membayar di mana saja dan kapan saja dengan cara apa saja melalui delivery channel atau sistem aplikasi yang dikembangkan perusahaan seperti ATM, teller, dan yang lainnya. Berbeda dengan semi-online payment point atau singkat SOPP yang melakukan penyetoran dana ke rekening yang bersangkutan dengan membawa uang tunai secara langsung. SOPP ada delay waktu dalam proses rekonsiliasi data dan dana sehingga pada tingkat keamanan yang tidak seakurasi dengan PPOB. PPOB ini tidak hanya cuma lebih memudahkan layanan bagi pelanggan yang menggunakannya, namun juga memiliki multiplier. Nah, PPOB ini juga merupakan sistem yang digunakan oleh PLN dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran listriknya. Adapun konsep PPOB yaitu yang pertama, kerjasama dengan bank dan pos, kemudian memanfaatkan network para pebisnis usaha PPOB. Yang kedua, memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan pembayaran. Yang ketiga yaitu menumbuhkan peluang usaha pada jasa layanan online yang terdapat dalam masyarakat. Dan beberapa tujuan PPOB diantaranya adalah: yang pertama, mengamankan kas pendapatan. Yang kedua, menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Keuntungan menggunakan PPOB ini yaitu PPOB ini ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penghematan biaya operasional bagi pembuka jasa loket ataupun biaya membuka usaha sangatlah murah dan memudahkan masyarakat membayar tagihan rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri. Dan keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan, semakin banyak melayani loket pembayaran dan PPOB ini semakin banyak pula pemasukan Anda. Nah, bagaimana perusahaan mengembangkan payment point? Dari pengertian payment point dan manfaatnya, banyak hingga beberapa perusahaan bank atau perusahaan swasta mengikuti bisnis ini, sehingga banyak dari beberapa vendor menemukan jargonnya dan menerapkan konsep yang berbeda. Namun dengan realisasi yang sama, contohnya dengan pendaftaran gratis, harga yang bersaing, serta konten promo yang berbeda-beda. Dan perusahaan ingin mempercayai siapa pengembangnya buat mereka yang ingin merasakan manfaat dari bisnis payment point ini menjadi tolak ukur yang sangat besar. Masalahnya adalah menyimpan saldo dalam nominal besar uang Anda, dan Anda harus mempercayakan pada perusahaan pengembang payment point tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bank garansi. Bank garansi adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah atau pihak terjamin untuk menjamin risiko tertentu atau penggantian kerugian yang timbul apabila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik atau prestasi kepada pihak yang menerima jaminan. Istilah garansi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu guarant atau guarantee yang berarti menjamin ataupun jaminan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pihak yang terlibat dalam bank garansi, yaitu yang pertama, pihak yang memberikan jaminan, yaitu bisa disebut dengan pihak bank. Dan yang kedua, pihak terjamin atau pihak yang dijamin dan disebut juga dengan nasabah. Dan yang ketiga, yaitu pihak penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan